sebelum Bapak masuk ke bab 2, karena hanya di materi kelas 12 hanya 2 bab. Bab 1 dengan bab 2 gitu ya. Oke, semua kalian yang materi sehat hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Duit banyak semua? Alhamdulillah. Ya? Oke, sip. Tetap ya, karena kita itu pusing pikiran, hati tidak tenang. Oke, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang bab kedua. Tapi sebelum masuk ke bab kedua tentang hakikat dan hukum, Bapak akan sedikit mengulangi bab pertama. Walaupun kita sudah misi semester kemarin, sudah ulangan, Bapak ini juga jago master gitu ya. Tentang bab pertama itu tentang pengikat hak dan kewajiban. Oke, Bapak pertanyaan pertama sih. Apa perbedaan antara hak warga negara dengan hak asasi manusia? Siapa yang tahu silakan? Saya Pak. Silakan. Oke teman-teman, saya akan menjawab dari pertanyaan perbedaan dari Pak Hatta. Hak warga negara itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang bersatu dalam suatu negara, Pak. Nah, kalau HAM itu adalah hak yang dari sejak lahir kita udah memiliki HAM itu, Pak, dan bersifat universal. Hak manusia dengan HAM adalah perbedaannya. Warga negara dan ada status warga negaranya. Hak asasi manusia itu dimiliki manusia sejak dia lahir, dan semua manusia pasti punya hak asasi manusia. Hak manusia tadi ya. Oke, tentang undang-undang HAM. HAM sudah diatur dalam undang-undang dasar dengan undang-undang. Undang-undang dasar dari pasal 28A sampai 28J. Kalau undang-undang yang mengatur HAM, undang-undang berapa? Nih, undang-undang yang tentang HAM. Ya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 9. Sudah cukup. Bapak rasa bab pertama masuk otak maka keren. Kita pindah gitu ya, 14 ini. Oke, sekarang Bapak akan bahas tentang hakikat seperti yang sudah kita judul ini. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ini judul dari bab 2 tentang hukum. Oke, sekarang kita masuk ke tujuannya. Ada beberapa tujuan di sini sudah kita lihat, menjelaskan unsur hukum, menimbulkan fungsi perlindungan hukum, mendeskripsikan contoh-contoh dan menganalisa pentingnya perlindungan hukum. Mengapa sangat penting perlindungan hukum bagi kita? Sebelum sampai di situ, Bapak akan menjelaskan ada beberapa sifat hukum. Ingat deh, ada beberapa sifat hukum. Ada 3 ya, 3 gitu ya. Yang sudah ini pelajaran dari kelas 10 kalau sudah Bapak jelaskan apa 3 sifat hukum. Yang pertama ingat memaksa. Udah masih ingat? Memonopoli. Ketiga mencakup. Oke, memaksa, memonopoli, mencakup. Ada yang belum tadi memaksa tadi? Lupa. Memaksa. Memaksa itu adalah artinya hukum pasti memaksa dan ada yang dipaksa. Memaksa dan dipaksa itu hukum. Tidak bisa hukum itu tidak dipaksa, pasti memaksa dan dipaksa saling berkaitan. Sedangkan memonopoli itu mencakup monopoli, ada yang memonopoli dan ada yang dimonopoli. Mencakup semua hukum untuk semuanya. Itu hukum. Itu sifat hukumnya ada memaksa, memonopoli, mencakup semua. Ingat baik-baik. Sekarang kita masuk ke konsep perlindungan hukum. Ada Bang Andi Hamzah dengan Bang Siman Junta. Ingat baik-baik Bang Andi. Oke, kata Bang Andi, perlindungan hukum dimulai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan pengusahaan hidup sesuai dengan hak asasi. Segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum itu perlu adanya kepastian. Karena kalau kita tidak ada kepastian hukum, maka hidup akan susah. Kalau tidak ada hukum yang melindungi kita, mau ngapa-ngapain pasti agak ribet, agak susah ya. Kita hidup aman di dunia ini karena ada hukum yang mengatur, baik hukum agama, hukum pidana, perdata, hukum sosial pun yang mengatur kita. Semuanya diatur oleh hukum kehidupan ini, tidak ada yang tidak diatur oleh hukum. Oke, sekarang kita bahas yang berikutnya. Ada fungsi hukum dan unsur-unsur hukum. Oke, fungsi hukum pasti untuk melindungi kepentingan manusia. Bapak saya ngomong tadi, itulah fungsi hukum, bukan untuk mengekang, tapi melindungi manusia. Itulah hukum. Kalau tidak ada hukum, maka yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Hukum rimba dia gede, benar. Karena yang rimba itu yang kuat berkuasa, yang lemah hancur. Makanya fungsi hukum ini adalah melindungi kepentingan manusia. Mau ngapa-ngapain aman ada hukum, gitu ya. Ada unsur terpenting
dalam hukum itu ada 4. Tuh, yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Penting sekali begini, pemerintah melindungi warga negara. Adanya jaminan kepastian hukum, kita harus dijamin pasti. Kata orang tuh hidup harus pasti gitu ya. Jangan tidak pasti, apapun harus pasti. Cinta aja harus pasti ya. Gitu ya. Benar nggak? Jangan di terawang-terawang gitu ya. Di apa? Tapi apa? Digantung. Wah. Digantung. Sudah bisa digantung ya. Oke. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pasti setiap orang itu pasti selalu menuntut hak, hanya lupa kewajibannya negara ya. Makanya hukum selalu berkaitan dengan hak. Yang keempat adanya sanksi hukuman yang tegas. Pasti yang namanya hukum selalu bilang pasti berbarengan dengan sanksi. Hukum tanpa sanksi nihil. Sekali lagi ingat, hukum dengan sanksi sangat berbarengan. Kalau hukum tidak punya sanksi, tidak ada kekuatan atau power hukum itu. Sanksi yang tegas pasti gitu ya. Dengan hak pada kesetaraan juga sudah dilindungi sekarang ya. Jadi kita kalau nanti punya ciptaan sesuatu, apapun itu ciptaan, benar. Punya punya penemuan, mau penemuan apapun, ciptaan merek perlu dipatenkan dan di merek itu dikasih paten gitu ya, perlu. Kemarin ada kasus yang Bapak bilang ada tentang kasus warkop Indro segala macam warkopi tidak minta izin dengan yang bersangkutan disangkut pautkan karena mereka sudah punya hak cipta dan hak paten di dalam undang-undang. Tapi kalau punya penemuan silakan di undang-undang tidak masalah gitu ya, apapun itu sudah dilindungi perlindungan hukumnya. Oke, berikutnya perlindungan hukum akan teruji bila proses perlindungan hukum dilakukan dengan cara terwujudnya perlindungan hukum. Ini perlindungan hukum ini akan jika masyarakat yang aparat saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada kalau masyarakat bebal atau mendukung gitu ya, tidak ada juga hukum. Benar kan? Kalau hanya polisinya saja mereka punya yang kuat, masyarakatnya tidak menjalankan ya ribet. Gitu ya. Masyarakatnya taat, polisinya korup, jaksanya korup, ribet juga. Benar? Jadi harmonisasi gitu ya. Oke, ada. Mengapa penting perlindungan hukum dan penegakan hukum? Ada 3. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, kemudian perdamaian. Apa supremasi hukum? Ingat apa supremasi hukum? Hukum itu mutlak, benar. Supremasi hukum adalah hukum itu mutlak mengatur seluruh kehidupan sendi-sendi kehidupan kita. Dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita mutlak diatur oleh hukum. Ingat baik-baik. Kita bangun tidur kena hukum keluarga, disuruh basuh, disuruh nyuci, itu hukum keluarga. Keluar kena hukum lalu lintas, masuk ke sekolah, hukum tertib sekolah. Keluar lagi sholat, hukum agama. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita masuk dalam konsep perlindungan hukum. Tegaknya keadilan itu tujuan hukum, menegakkan keadilan. Bilang ya, adil itu tidak semestinya sama besar sama rasa. Benar? Hukum itu sesuai dengan kepentingan masih. Bukan saya mau contoh ya, anak SMP, SD, SMA dikasih 5.000, 15.000, 20.000 itu adil ya? Adil. Karena mereka punya kepentingan berbeda. Jadi adil itu tidak semestinya sama. Setiap orang punya kepentingan berbeda. Perdamaian itu paling penting karena hidup itu paling penting adalah kedamaian, damai hati, damai fisik yang paling penting itu. Hidup banyak duit, tidak damai, hati bunda bunda tidak bisa tidur, tidak damai, benar? Banyak duit kaya, banyak maling. Memang hidup biasa gitu ya? Duit semiliar, tapi maling tahun selesai gitu ya, hilang. Perdamaian paling penting, paling ya. Oke. Sekarang ada Bang Sujono Sukanto. Di samping penegakan hukuman juga ada faktor-faktor penting dalam mencapai proses perlindungan hukum dan penegakan hukum. Sekarang yang pertama hukumnya. Baca, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi dan kondisi kebutuhan masyarakat. Jadi hukum itu harus di tengah-tengah. Tidak boleh berbeda dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan masyarakat juga. Harus menyesuaikan diri, benar? Hukum tidak boleh semena-mena kata orang. Yang penting hukuman itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ke bawahnya tidak boleh semena-mena dengan masyarakat juga. Harus juga mengikuti kebutuhan masyarakat seperti apa. Antara kebutuhan hukum masyarakat Pelito dengan Kalimantan, mungkin dengan Jawa sangat berbeda. Karena beda kultur dan budaya.
masing-masing harus menyesuaikan diri. Begitu. Oke, penegak hukumnya. Oke, penegak hukum juga harus tegas, harus menjadi panutan masyarakat. Kita pasti melihat orang penegak hukum gitu ya. Kalau penegak hukumnya korup segala macam, masyarakat juga jengkel. Benar? Sangat tidak memberikan contoh yang terbaik. Oke. Berikutnya sarana. Bapak saya yang penting, sarana sudah sangat penting dalam hukuman itu. Di luar sudah maju sarananya, benar? CCTV sudah canggih, alat perekrutannya canggih, mobilnya canggih, tidak seperti Indonesia mungkin ya. Sarana masih kurang, walaupun dalam tempat sudah ada sarana dan prasarananya yang memadai. Kayak di Amerika sudah ada CCTV, lihat bapak ibu pakai helm segala macam gitu ya. Sudah ada, di Belitung masih belum gitu ya. Terakhir, kebudayaan, hasil karya muda, cipta, kreatif, dan lain-lain. Kenapa budaya ini masuk dalam hukum? Karena kadang-kadang Bapak sering ngomong bahwa kebudayaan ini kadang-kadang lebih ditaati oleh masyarakat dibanding dengan hukum itu sendiri. Karena orang lebih takut dengan kadang-kadang tradisi, adat, takut bala, benar? Takut kualat, benar? Orang lebih takut dengan kualat, dengan hantu, dengan setan daripada dengan polisi, benar? Ada tidak melaksanakan hal-hal dengan kebudayaan tersebut, takut nanti tak jadi kawin, takut nanti dapat jodoh. Mana tadi itu ya? Demi takut seperti itu daripada takut dengan polisi dan segala macam. Oke. Sekarang tugas. Oke, tugas mandiri atau tugas kelompok. Ada 4 soal di tentang hukuman mati. Lihat tentang hukuman mati. Setiap kelompok cukup mengerjakan 1 soal di situ. Ada 4 soal. Kelompok pertama mengerjakan soal pertama, kelompok 2 mengerjakan kelompok kedua, 3 mengerjakan kelompok ketiga, 4 mengerjakan soal yang keempat. Masing-masing nanti kerjakan dengan seksama soal tersebut dan juga nanti kalau selesai kelompok pertama presentasi, kelompok 2 yang menanggapi, saling menanggapi. Kelompok 2 presentasi, 3 yang menanggapi. 3 presentasi, 4 yang menanggapi, 4 presentasi, 1 yang menanggapi. Jelas? Hukuman mati bagi pengedar narkoba. Silakan kerjakan dulu, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit, 10 menit. Silakan, cuma satu soal, kerjakan dengan baik dan seksama. Ya, silakan kerjakan dulu. Orang belajar 2 kali. Baiknya apa? Ya silakan berdiskusi dengan semuanya, berdiskusi, saling melihat. Boleh jangan dipakai, boleh. Jangan sampai nanti tidak bisa menjawab pertanyaan temannya. Yes. Ya silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. atas komitmennya untuk melaksanakan program maupun preventif tersebut dalam hal ini untuk menghapus pengulangan Membahas nomor 1, kelompok 2 silakan tanyakan dan tanggapi. Jadi fokus kelompok pertama hanya nomor 1 dan nomor 4 untuk menanggapi. Yang 1 udah 4. Tetap di tempat saja, cuma berdiri saja, saling membantu temannya, diskusi, temannya jadi sama jawab yang 1, bantu dengan teman yang lain. Tidak debat, tidak usah. Di sini saja yang menanggapi, di sini yang menanggapi, sini lagi, sini yang menanggapi, seperti itu ya. Tidak usah debat, tidak masalah. Silakan. Agar kita sangat kuat.
peredaran narkoba. Ada yang menentang, ada yang menyetujui, karena sah-sah saja. Silakan diskusikan. Diskusikan dengan teman-teman. Yang bisa diskusikan ya. Oke? Tinggal 5 menit lagi akan masuk presentasi. Yang keras tahu sih. Kekuasaan bisa. Tapi bagi mereka oke? Sudah? 2 menit lagi, siapkan kalian. Lagi siap-siap. Kelompok pertama, kelompok 2 siapkan pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 3 siapkan pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 siapkan pertanyaan untuk kelompok 4. Lihat soalnya siapkan. Apa yang kira-kira mereka bahas, kalian perdebatkan nanti sedikit gitu ya. Oke? Loh, masih tulis, oke. Kita lihat, ini kayak hot sekali ya, sangat-sangat hot. Hukuman mati, melanggar hak atau... Oke, sudah ya, sudah sepakat? Baik. Sekarang langsung saja, ini ya, presentasinya hanya di tempat sini saja. Berdiri cukup, satu orang bicaranya. Semuanya mendengarkan, tapi yang lebih wajib untuk memberi sanggahan kelompok 2. Kalau kelompok 3, 4 merasa tidak puas, tidak masalah, boleh juga nanya. Tapi yang wajib kelompok 2. Tapi 3, 4 juga misalnya tidak terlalu puas dengan jawaban kelompok pertama, agak-agak menyangga di hati, kurang puas nih jawabannya. Aku lihat jawaban sendiri deh. Ini kelompok bintang. Boleh silakan. Tapi yang saya wajibkan kelompok kedua untuk menyangga kelompok pertama. 3, 4 sunnah hukumnya gitu ya. Baca sholat 5 sunnah gitu ya. Ini wajib. Tapi kalau kamu sunnah kan jadi terlibat ganda. Pahalanya terlibat ganda. Silakan Bang Surya kalau mau berdebat. Kayaknya Bang Surya ini sudah darah gumurola luar biasa. Oke? Silakan Om Bintang. Kelompok pertama, dengar baik-baik. Kalau kita akan membahas. Kami dari kelompok 1 dengan saya kebetulan Menteri sebagai juru bicara dengan anggota Claudia dan Kinatura, Lisa juga Disti dan Pelita Amanda. Persoalan yang kami diskusi adalah dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Jadi menurut kami baik pelaku atau pengedar pasti akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut yang dalam artian peredaran narkoba, sehingga cukup untuk membuat efek jerah. Namun bagi orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, hal tersebut pasti tidak akan berlaku karena mereka akan menggunakan kekayaan atau kekuasaan tersebut untuk bebas dari
Baiklah, mungkin itu hasil diskusi dari kami. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ada Pak Ismati yang dari Utara Penyebar Bintang YP. Katanya akan berpikir 2 kali dampaknya dari eksekusi mati terhadap hewan itu, maka orang yang akan mengedarkan akan berpikir 2 kali karena takut itu mati. Gitu ya. Pasti orang takut mati. Siapa yang takut mati? Biar Allah sekalipun takut mati yang takut Tuhan. Gitu ya. Semua orang pasti takut mati. Karena pasti akan melakukan bagus 2 kali. Ada tanggapan pertanyaan dari yang kedua? Silakan. Kalau kedua, ada? Pertanyaan boleh, tanggapan boleh, sanggahan boleh, atau silakan. Pertanyaan boleh. Pertanyaan Bang Minta. Ya, sendiri. Boleh. Ya, silakan. Silakan. Selain eksekusi mati, masih ada sanksi seperti penjara. Apakah selain itu bisa menimbulkan efek Oke ya. Oh kata dia, tentang ini saya mati mungkin antaranya denda atau apa gitu. Apakah itu kira-kira satu kelompok bisa untuk efektif mengurangi selain hukuman tersebut kata mereka ini sanksi denda, sanksi hukuman, kurungan atau apa? Kira-kira efektif nggak untuk tidak? Efektif atau tidak? Tidak. Kayak kekeh dengan hukuman mati. Boleh, terserah. Kekeh boleh. Efektif tidak? Boleh. Itu sih. Kira-kira. Mungkin menurut saya efektif ya, karena seperti contohnya kalau misalnya hukuman itu berupa fisik seperti seperti kita ketahui di Aceh menggunakan hukuman fisik langsung Cambuk. apa segala macam. Mungkin hal tersebut sanksi seperti itu bisa membuat efek jerah bagi pengedar, pelaku dan sebagainya. Hanya saja mungkin karena hukuman fisik tidak terlalu diterapkan kepada negara kita, jadi ya sanksi seperti mungkin kurungan atau denda kurang kasar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sanksi seperti jika menurut saya sendiri Aceh, mungkin itu akan bisa lebih membuat efek jerah. Oke, sip. Intinya pemerintah ini harus membuat efek jerah malu. Kalau orang malu akan mungkin kalau sudah putus surat malu mungkin tidak lah. Tapi kalau orang sudah malu, mungkin akan malu akan melaksanakan. Tapi kebanyakan mungkin orang putus surat malu gitu ya. Itu tetap mati gitu ya. Karena kalau mati tadi aku berpikir 2 kali. Sejago-jago manusia, sehebat manusia, takut mati gitu ya. Jadi orang yang beriman ya, sudah siap dengan surganya mungkin ya. Masya Allah subhanallah. Tapi kalau orang yang masih apapun itu sekuat-kuat manusia pasti takut mati. Dan kita takut dengan hukuman mati. Puas semuanya? Ada yang lain sudah tadi? Ya, tidak. Oke. Oke. Baik. Sekarang untuk kelompok kedua, silakan. Soalnya apa kelompok kedua? Kalian silakan berdiri. Bicaranya kelompok kedua. Silakan. 3 saya tanggapi kelompok 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan anggota kelompok saya ada sini nanti Nadia Nurainingguti dan Mira Monika. Kami membahas tentang mengenai efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Benar atau tidak ya? Oke. Menurut kami, efek jerah dari eksekusi mati tidak begitu efektif. Faktanya, dari sumber yang kami baca, kematian akibat narkoba diprediksi meningkat setiap tahunnya. Itu berarti setiap tahunnya masih banyak yang mengedar narkoba dan tidak mengurangi efek jerah terhadap eksekusi mati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Jadi intinya soalnya mengatakan bahwa efek jerah, apakah hukuman itu menimbulkan efek jerah bagi korban yang juga kata kelompok kedua tidak, karena walaupun sudah banyak yang dihukum mati, narkoba masih rela, masih banyak pengedar, jadi ada sangkut pautan. Tetap kekeh tadi seperti itu yang
Ini Ustaz, bukan ya? Oh, bukan. Silakan. Silakan. Silakan Pak Yogi. Silakan. Saya mau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa fakta menyebutkan eksekusi mati tidak begitu efektif untuk menurunkan jumlah pengedaran dan penggunaan narkoba. Berikanlah contoh ketidakefektifan eksekusi mati tersebut. Contoh. Ya, silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami, contoh efek jerah di daerah Belitung ya, masih banyak pengguna narkoba pada masa awal-awal pandemi. Berarti Ya terus lanjut, tidak masalah. Jangan grogi Kak, santai saja. Ya. Santai. Yogi apa yang mau grogi? berarti hukum yang diberikan tidak efektif. Tidak efektif. Jadi sudah gitu saja. Ada yang mau bantu boleh? Minta mau bantu atau sebenarnya? Ada yang mau bantu? Apa pertanyaan tadi? Apa contohnya? Apa contoh ketidakefektifan eksekusi mati? Apa contoh ketidakefektifan eksekusi mati? Ayo, silakan Kak. Berikan saja contohnya. Merujuk pada data BNN pada tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. Akurat sekali itu. Sementara pada 2017 BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77% atau setara 3, juta orang pada rentang usia 10 sampai 59 tahun. Iya, sudah itu buktinya sangat akurat sekali ya. Masih banyak sekian persen dari BNN bahwa pengedaran narkoba bukan menurun tapi makin meningkat katanya. Jadi ada ngaruh hukum mati. Kataku mengapa surat palu tadi manusia itu sudah tidak ada lagi ketakutan sama Tuhan, sama polisi apalagi. Tuhan yang tidak takut apalagi sama polisi. Oke, nomor 2 selesai tentang nomor 2. Iya, menyukai tiga orang kita lihat. Pertanyaannya apa dari tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini keren nih. Pertanyaan nomor 3. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi di sini perkenalkan dulu nama saya Yogi dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kelompok kami yaitu terhadap pertanyaan nomor 3 yaitu relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Iya. Jadi hukuman diberikan kepada seseorang apabila melakukan sesuatu pelanggaran. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah yaitu bagaimana relevansi atau sesuai tadi pelanggaran hukuman pemberian hukuman mati terhadap HAM di Indonesia. Sebenarnya membunuh seseorang salah satu caranya dengan hukuman mati merupakan suatu hal yang tidak manusiawi. Dan merendahkan martabat seseorang. Di beberapa negara juga ada yang tidak melaksanakan hukuman tersebut. Namun terkait dengan keadilan, pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang yang membunuh secara keji dan kejam, terutama pengedar narkoba dan bandar narkoba besar dan koruptor yang telah korupsi miliaran rupiah bisa saja melakukan hukuman mati. Mengapa? Karena cara mereka melakukan hal tersebut pun tidak manusiawi dan sudah selayaknya korban mendapatkan perlakuan adil. Namun tetap pelaku mempunyai hak asasi manusia juga martabat sebisa mungkin untuk menjaga supaya masalah diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal ini karena apa? Karena disebabkan adanya undang-undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Sekian saja bahasan diskusi dari kelompok kami tentang pertanyaan nomor 3 relevansi kesesuaian HAM terhadap hukuman mati. Iya. Kelompok 4, silakan tanggapi untuk kelompok 3. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, haruskah pelaksanaan hukum mati tetap dilaksanakan untuk membuat jera para bandar? Bandar Selokan. Ya. Bagus. Silakan. Ya. Karena Bandar Selokan akan penuh. Ya. Perkenalkan, saya Anissa dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami,
tidak harus dilakukan karena menurut kami sebagai bagian dari Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab atas komitmennya untuk melaksanakan pembinaan maupun konvensi tersebut. Dalam hal ini termasuk menghapus hukum mati. Karena hukuman mati tidak memberikan efek jerah, maka harus ada alternatif untuk memberikan efek jerah pada para bandar narkoba. Sekian, terima kasih. Sudah begitu saja. Jadi harus ada hukuman lain begitu ya. Tetap tidak relevansi dengan HAM. Karena membunuh orang itu bertentangan dengan HAM. Jadi harus dipindahkan ke hukuman lain. Kata kelompok tiga. Terserah itu pendapat masing-masing. Karena itu pun masih menjadi pro dan kontra. Jangankan di kalangan siswa, di kalangan pejabat, di kalangan hukum internasional juga masih pro dan kontra hukuman tersebut gitu ya. Sampai sekarang masih pro dan kontra. Ada pegiat HAM masih mengatakan ya itu melanggar HAM, yang tidak ya itu nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya kelompok 4 dulu yang akan tampil. Silakan kelompok 4. Satu siap-siap tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Surya Kusuma dan 3 orang teman saya, Gusti Setiani, Riko Sanjaya, dan Rizky Dwi Putra. Kami ingin menjelaskan alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Alternatif. Jadi menurut kami alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati adalah hukuman seumur hidup. Karena hukuman seumur hidup akan memiliki efek jerah yang cukup tinggi dan berkepanjangan. Itu seumur hidup. Tanggapannya kelompok 1 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4, apakah hukuman seumur hidup akan memberikan efek jerah kepada pelaku atau malah pelaku tersebut menimbulkan keributan selama masa hukuman? Keributan seperti apa? Misalnya jadi kepala bisa ditahan gitu Pak. Gimana? Dia menjadi Oh, jadi kepala geng. Langsung di penjara. Langsung ujung-ujung di penjara, jadi kepala geng begitu ya, kepala geng yang menguasai tempat dan menguasai perdagangan seperti itu ya. Ya silakan kelompok 4. Benar, silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, hukuman seumur hidup akan memberi efek jerah dan supaya berjalan lancar harus didukung oleh kondisi dan situasi di dalam penjara tersebut. Nah, maksud dari kondisi dan situasinya adalah kembali lagi dengan hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 27 Ayat 1 tentang kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Kebanyakan yang terjadi adalah yang banyak uang biasanya ada yang dihargai dan tidak, dan yang sok-sokan mau menggunakan narkoba biasanya ketika masuk di dalam penjara dipukul oleh yang pertama-tama di penjara tersebut. Tapi berarti muncul lah dari orang-orang yang lama tinggal di dalam sel gitu ya, untuk pengguna yang baru datang gitu, untuk penjara gitu. Ibarat kasar ya. Hukum rimba Hukum rimba gitu Pak. Rimba dipakai. Jadi efektif seumur hidup ya. Ya. Yang ada tanggapan lain? Yogi mau tanggapan? Sekitar enggak Pak? Iya. Tambahan boleh. Dijelaskan dari kelompok saya bahwa alternatif lain dari hukuman mati yaitu dengan cara pemberian hukuman penjara seumur hidup. Nah, menurut saya hal ini kurang efektif karena kenapa? Karena sudah ada bukti yaitu seperti dilansir atau dikutip dari Kompas bahwa pada tahun 2010 mencuat kasus yang namanya tahanan mewah di mana para bandar narkoba tadi walaupun mesti di penjara namun memiliki fasilitas yang mewah. Jadi itu merupakan salah satu sebenarnya sebagai PR bagi pemerintah. Bagaimana cara mengatasinya? Bukan PR kalian ya, pemerintah. Bukan PR kami. Kalian pusing memikirkannya, tapi pemerintah juga yang memikirkan ya. Kalian sudah cukup gitu? Ada tanggapan Surya? Mungkin sedikit ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk kasus ini nih memang faktor dari lingkungan dan individu. Jadi kalau faktor lingkungan yang mendukung, hal ini makin besar jadi terjadi kemungkinan. Iya. Apabila dari staf kepenjaraan dan di lingkungan da kondusif itu, pastilah kegiatan bandar bos ini makin meningkat gitu Pak. Saya rangkap dari tanggapan Bung Yogi ini. Sebenarnya bukan salah
dari narapidana, tapi salah dari penegak hukumnya. Karena penegak hukum yang membuka peluang korupsi segala macam, menyediakan, silakan bawa barang-barang mewahnya, menyediakan sebagai penyalur pemasok. Kalau penegak hukumnya atau sipir penjaranya tegas, benar? Anti hukum segala anti penjahat, tapi sangat memegang teguh hukum, saya rasa tidak akan terjadi, benar ya? Walaupun itu yang paling penting faktor lingkungan dan sipir penjara. Yang salah bukan bobrok, tapi sipir penjara yang bisa dikonstruksi. Oke, sama-sama itu semua. Oke, jawaban di sini tidak ada yang pasti itu ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jangan kalian di dunia saja masih diperdebatkan masalah ini, apalagi kalian, gitu ya. Masalah hukuman mati ini di kalangan pejabat, DPR, hukum internasional, PBB juga menentang, begitu ya. Ada pro, ada kontra, pasti, gitu ya. Kalau efek jerah, tadi bakal kita sedikit ini tentang ini. Kalau efek jerah ya pasti. Tadi ada yang takut pasti, gitu ya. Kalau siapa yang tidak takut mati, siapa yang tidak takut dibunuh. Tapi ya karena keadaan sudah tadi kaya, ingin pengedar narkoba itu kan untungnya banyak sekali, gitu ya, sangat besar sekali. Setelah kayak kemarin Ferry Budiman segala macam sudah dihukum mati. Ya masih banyaknya pengedar dan tidak menurunnya itu resiko pasti ya, manusianya lagi kembali susah, gitu ya. Kalau bertentangan dengan HAM atau tidak, ya bilang pasti ada bertentangan dengan HAM. Mengurangi hidup rakyat itu pasal 28 pasti sudah mengurangi hidup, hidup itu tidak boleh dikurangi oleh siapapun walaupun negara sekalipun. Tapi negara wajib mengatur kita tuh bukan hak asasi manusia yang bebas sebebas-bebasnya, bukan liberal, tapi hak asasi kita dibatasi oleh undang-undang. Ingat baik-baik, kita punya HAM, orang lain juga punya HAM, benar? Pengedar narkoba itu mengedarkan narkoba, membunuh orang atau tidak? Tidak membunuh orang, mengedar narkoba itu membunuh lah. Hah? Mengedar narkoba, mengedarkan narkoba ke kalangan pelajar segala macam, membunuh atau tidak? Membunuh. Tidak, Yogi pernah bisa ya? Tidak. Jadi Bapak rasa kalau dia dihukum mati ya wajar-wajar saja, gitu ya, kalau kita menganggap seperti itu, karena hak dia juga dibatasi dengan hak orang lain. Dia mengambil hak orang lain, kenapa di hak dia tidak bisa diambil juga? Secara logis seperti itu kan? Dia mengambil merampas hak orang banyak, 10, 20, 100 orang pelajar sebelum mati karena narkoba gara-gara dia merampas hak hidup orang tadi secara tidak langsung. Apakah salah kalau dia dirampas haknya oleh negara? Salah atau tidak? Tidak, kalau kita pakai logika seperti itu ya, mungkin itu untuk menepis. Tapi sekali lagi dia pakai tadi undang-undang tentang HAM, yang tidak bisa dipisahkan. Masalah ini belum sempat selesai sampai sekarang, masih dihukum internasional maupun dihukum kita sendiri. Tapi intinya hukuman mati sudah berjalan dengan baik. Sekarang dengan Jokowi sudah berapa orang yang dihukum mati. Mungkin insya Allah ke depan pengedar narkoba akan hilang, mudah-mudahan hilang dan berkurang, tidak lagi narkoba karena berat sekali narkoba ini ya. Kalau mulai kecanduan habislah gitu ya. Oke, terima kasih sekali, tepuk tangan lagi untuk semua. Jadi ada jawaban yang pasti, namanya juga tentang narkoba, kalian sudah hebat. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, ada yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang Bebas. Seperti tadi. Bebas. Ya, siap. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran pada hari ini, bahwa hukum itu melindungi manusia, maka hukum itu penting, sangat-sangat penting bagi manusia, khususnya kita sendiri. Oke, terima kasih. Ya, sip. Bahwa hukum itu sangat penting bagi manusia karena hukum itu melindungi kepentingan manusia. Benar, kalau tidak ada hukum di dunia ini, dunia akan menjadi kacau. Satu menit atau 1 jam yang tidak ada hukum dibebaskan, pasti hancur dunia ini ya. Ada yang jahat, mengambil barang orang lain, tapi hak milik orang lain, tidak ada hukum. Pernah ada satu film itu ya, dibebaskan hukuman dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, hancur total itu ya, penjahat segala macam berkeliaran gitu ya. Itu intinya penting bagi manusia. Simpul yang kedua, satu orang lagi, siapa yang bilang? Ya, Om Yogi, silakan. Masya Allah. Silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, yang pertama ya adalah bahwa pemerintah Indonesia maupun pemerintah dunia sebenarnya masih memiliki PR, yaitu bagaimana cara mengatasi peredaran narkoba. Walaupun sudah diberikan hukuman, salah satunya tadi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, ternyata terbukti tidak efektif, malahan dari tahun ke tahun makin banyak gitu pengedar
pemerintah di Indonesia maupun di dunia masih memiliki PR tentang bagaimana cara mengurangi atau membuat habis tentang pengedaran narkoba di dunia. Masya Allah. Siap, siap. Nanti kita salurkan pendapat Bang Yogi ke dunia, ataupun ke Presiden Jokowi ya, karena memang PR kita bersama. Yang penting tadi lingkungan harus lebih kondusif. Dari mulai kecil kita sampai besar, lingkungan itu sangat penting, penting. Baik, terima kasih sekali lagi sudah sangat antusias pelajaran pada hari ini tentang narkoba, tentang pencandu, tentang hukumannya. Alhamdulillah. Sekali lagi.